لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسuluh الذي لا نبي بعده. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini kita senantiasa istiqomah untuk melakukan berbagai aktivitas, berbagai ketaatan, dan diantaranya di tengah-tengah kita beraktivitas menyempatkan diri ya untuk mendengarkan kajian atau thalabul ilmi kita. Nah, mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita lakukan memberikan dampak positif ya, semakin melembutkan hati kita untuk semakin mudah menerima kebenaran, semakin mudah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita terima, dan mudah-mudahan semakin memperbagus ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin memperkokoh akidah atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini, hari Senin, insyaallah kita akan sama-sama tadabbur Al-Qur'an ya. Sebagaimana kebiasaan dulu, kalau hari Senin itu memang tafsir ataupun mentadaburi beberapa ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini kita akan sama-sama tadabbur Al-Quran, Quran surah Al-Hasyr ya. Baiklah, di sini sudah ada tafsir surah Al-Hasyr, bahwa surah Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Ini adalah madaniyah ya, diturunkan setelah Nabi Hijrah. Dan menurut para ulama ya, kisah ini berkisah tentang pengusiran Bani Nadir ya dari kota Madinah, di mana mereka terusir dari kota Madinah ke Khaybar. Nah, adapun nama ini ya memiliki dua nama, yaitu surah Al-Hasyr dan satu lagi adalah surah Bani Nadir. Nah, ini Ibnu Abbas ya menamakan dengan itu ya, bahwa surah ini dinamakan juga Qul Suratun Nadir, surah Bani Nadir. Nah, bahwa Al-Hasyr sendiri, Al-Hasyr sendiri itu artinya pengusiran, dan surah ini dinamakan pengusiran karena memang menceritakan tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir dari kota Madinah. Nah, di antara keutamaan surah ini, riwayat Ibnu Abbas ya, walaupun hadisnya dhaif semuanya, tetapi kita baca saja bahwa di antara keistimewaan surah Bani Nadir di sini, man qara'a surah Al-Hasyr, barang siapa yang membaca surah Al-Hasyr atau surah Bani Nadir ya, maka lam yabqa ya, maka tidak akan tersisa satu makhluk pun, baik di syurga ya jannah, wala nar maupun di neraka, wala arash, wala kursi, wala hijab, wala samawat as-sab'u, wal ardun as-sab'u, wal hawam, wal ribhu, wal ta'ir, wal syajar, wal dawab, wal jabal, wal syam, wal qamar, wal malaikah illa sallu alaih wastaghfaru lahu fa in mata min yaumihi aw lailatihi mata syahidan. Nah, ini ya, tetapi walaupun ini riwayatnya dhaif, nah tetapi di sini kita baca saja dulu bahwa menurut dari hadis ini, barang siapa yang baca surah Al-Hasyr, maka tidak akan tersisa satu makhluk pun, baik di makhluk di syurga, baik makhluk di neraka, di arash, di kursi, di hijab, di langit yang ketujuh, bumi yang tujuh, serangga-serangga, angin, burung, pohon-pohon, hewan, gunung, matahari, bulan, para malaikat, semuanya bersolawat. Semuanya bersolawat kepadanya ya, kepada orang yang baca surah Al-Hasyr dan memintakan ampunan. Dan ketika meninggal pada hari itu, maka malam itu pasti dituliskan sebagai orang yang mati syahid. Ini adalah diantaranya hadisnya dhaif ya. Sama ini yang bawah juga, bahwa man qara'a akhir surah Al-Hasyr law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin ila akhiriha famata min lailatihi mata syahida
Barang siapa yang baca akhir surah Al-Hasyr yang lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu sampai akhir, maka ketika meninggal dia meninggal dalam keadaan syahid. Nah ini ya, bahwa sama, ini hampir sama, bahwa hadis-hadis tersebut diantaranya semuanya dhaif, akan tetapi secara umum surah ini tetap mulia ya, karena merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang berlaku. Yang hadis sahihnya itu pokoknya yang man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Ini yang sahih ya untuk seluruh surah, bahwa man qara'a harfan, siapapun yang baca satu huruf min kitabillah dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, adapun sabab nuzul ya dari ayat ini adalah tentang tadi kisah pengusiran Bani Nazir, bahwa Nabi ya ketika Rasulullah datang ke Madinah itu memang sudah ada 3 suku besar dari kalangan Yahudi ya di Madinah. Yang pertama adalah Bani Qaynuqa, yang kedua adalah Bani Nazir, yang ketiga adalah Bani Quraisyah. Dan mereka itu sama-sama Yahudi ya, tetapi jalur keturunannya berbeda. Bahwa Yahudi itu punya 12 asbat ya. Nah, jadi diantaranya dari 12 asbat itu ada Bani Qaynuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraisyah. Sama-sama keturunan Yahudi. Nah, kemudian ketika Nabi ya datang ke kota Madinah, maka Nabi membuat perjanjian dengan orang Yahudi yang terkenal dengan Wathiqatul Madinah atau piagam kota Madinah ya. Ini sangat terkenal sekali, bahwa jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah itu ada sebuah perjanjian ya. Kalau di Indonesia ada piagam Jakarta, kalau ini di masa Rasulullah ada namanya Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Dalam piagam itu terdapat kesepakatan bahwa antara penduduk kota Madinah ya, yang isinya adalah kesepakatan baik muslim ataupun orang musyrik atau orang-orang Yahudi, mereka akan membela negara itu ya, negara mereka itu Madinah. Nah, jika ada yang menyerang dari luar, maka akan bersama-sama berjuang ya untuk melawan musuh, mempertahankan kota Madinah. Dan ini sudah disepakati oleh semuanya, baik orang Yahudi ya, sehingga memang Nabi hidup bersama orang Yahudi dan menghormati kondisi mereka, dan orang Yahudi pun tetap menjalankan ibadah mereka ya. Bagaimana Rasulullah tidak mengganggu ya, dan beliau hanya mendakwahkan mereka agar mereka masuk Islam, namun beliau tidak pernah melarang mereka untuk beribadah sesuai dengan ajarannya. Nah, kemudian seperti biasa ya, Nabi berinteraksi, berjual beli ya, bahkan ada pasar yang namanya pasar Bani Qaynuqa ya, dan di sini biasa terjadi jual beli ya di antara kaum muslimin, sehingga orang Yahudi hidup berdampingan dengan orang Muslim Madinah. Namun akhirnya mereka orang Yahudi berkhianat ya. Tadinya mereka udah adem ayem ya, Rasulullah bersama orang Yahudi karena ada perjanjian adem ayem, tetapi suatu hari orang Yahudi berkhianat, dan yang pertama kali berkhianat itu adalah Bani Qaynuqa. Jadi Bani Qaynuqa mereka berkhianat, membatalkan perjanjian damai dengan Nabi, sehingga mereka diusir dari kota Madinah. Dan dari Bani Qaynuqa ini mereka yang pertama kali keluar dari kota Madinah. Nah itu ya, Bani Qaynuqa. Kemudian di tahun kedua Hijriah kan ada perang Badar ya, ada perang Badar, dan orang-orang muslim menang ya, sehingga orang Yahudi itu percaya bahwa Nabi ini yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, buktinya beliau bisa memenangkan perang Badar ya. Karena alasan Yahudi tinggal di kota Madinah itu sebetulnya karena mereka itu menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir gitu ya. Mereka sengaja tinggal di kota Madinah karena sudah tahu dari firman Allah ya, bahwa di surah Al-Baqarah, bahwa ta'rifunahu, mereka itu orang Yahudi mengenali Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Jadi mereka itu begitu pasti, begitu tahu ya tentang Rasulullah, akan ada seorang nabi akhir zaman dan sebagainya ya. Mereka tuh begitu mengenali Rasulullah ya, nabi ya,
nabi yang mereka tunggu-tunggu gitu ya. Mereka begitu mengenali, seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri, saking tahu sifatnya akan seperti apa, hijrahnya nanti seperti apa dan sebagainya, mereka sangat tahu gitu ya. Nah, maka orang-orang Yahudi punya pengetahuan detail tentang nabi gitu ya, tadi ya, tentang seperti terhadap anaknya sendiri, saking detailnya pengetahuan mereka gitu ya. Bahkan mereka tahu nabi akan hijrah, sehingga mereka kenapa tinggal di Madinah, karena mereka menunggu kedatangan nabi terakhir ya. Namun ketika nabi hijrah ke kota Madinah, mereka bukannya beriman, mereka nggak mau beriman kepada nabi, dan karena ternyata Muhammad itu bukan dari kalangan Bani Israel gitu ya, dan ternyata nabi yang mereka tunggu-tunggu itu malah dari bangsa Arab gitu ya. Sementara orang Yahudi, mereka begitu fanatik dengan suku mereka, dan yakin ya mereka bahwa suku mereka saja yang diakui oleh Allah, dan orang selain mereka itu tidak akan diakui oleh Allah, dan suku di luar mereka itu akan masuk neraka jahanam. Jadi keyakinan orang Yahudi bahwa ketika ya keluar seorang nabi terakhir, mereka sangat terpukul ya, karena ternyata nabi terakhir itu bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi malah dari bangsa Arab. Nah, itu ya gambarannya. Dan setelah selesai perang Badar ya, kemudian dimenangkan oleh Nabi Muhammad dan umat Islam, maka orang Yahudi semakin yakin bahwa oh, ini nabi yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Tetapi tetap saja mereka nggak mau beriman. Nah, apalagi ketika terjadi perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, Nabi dan umat muslim mengalami kekalahan ya. Bahkan sampai 72 orang sahabat yang mati syahid ya di jalan Allah, sehingga orang-orang Yahudi, nah dari kekalahan perang Uhud itu mereka mulai berani mengganggu Nabi ya. Pikir mereka bahwa Muhammad bisa kalah dari suku Quraisy, ada kemungkinan kita pun Yahudi bisa mengalahkan gitu. Bahkan mereka kan Bani Israel sudah pernah membunuh ya Nabi ya sebelumnya, bahwa dalam surah Al-Anisa ya, bahwa waqat lahumul anbiya bighairi haq, dan orang Yahudi mereka membunuh nabi tanpa hak gitu ya. Memang itu kebiasaan orang Yahudi, kalau ada nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka bunuh. Nah, bahwa nah ini ya contohnya di surah Al-Baqarah, bahwa ketika mereka mendapati nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bunuh. Nah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusakum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Bahwa afakullama, apakah setiap ja'akum datang kepada kalian seorang rasul bima la tahwa anfusukum, yang enggak sesuai dengan keinginan kalian, istakbartum, mereka sombong, fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, maka beberapa di antara mereka berdusta ya, kamu dustakan, dan yang lainnya kamu bunuh. Jadi para nabi itu oleh Bani Israel ada yang dibunuh, ada yang didustakan gitu ya, tidak dianggap, tidak dibenarkan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, meskipun orang Yahudi tahu bahwa beliau adalah nabi terakhir, tetapi mereka menganggap ya masih ada kemungkinan dia itu kalah, dan ada kemungkinan meninggal ya, meskipun Yahudi benar-benar telah tahu bahwa itu adalah nabi. Nah, itulah bahwa demikianlah spekulasi orang-orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa beliau ya memang nabi, namun masih ada kemungkinan kalah ya, buktinya kalah ketika perang Uhud gitu. Dan mungkin saja mereka berhasil membunuhnya, karena nyatanya di antara nabi-nabi terdahulu juga ada nabi-nabi yang berhasil dibunuh oleh mereka gitu ya. Sehingga mereka berpikir akhirat mah urusan mereka dengan Allah gitu ya. Pokoknya mereka nggak mau beriman dengan nabi ini. Jadi orang-orang Yahudi punya keyakinan bahwa mereka pasti masuk surga walaupun tanpa mengimani Nabi Muhammad gitu. Dan hasud mereka itu sangat, sangat luar biasa terhadap umat Islam. Nah, di sini Ummul Mukminin ya, Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha, bahwa ayah beliau ya Huyai bin Akhtab, ini kan istri Rasulullah ya, Sofiyah binti Huyai, dan ayahnya yaitu Huyai bin Akhtab adalah kepala suku Bani Nazir. Dan saking fanatiknya mereka gitu ya, saking bencinya kepada Rasulullah, bahwa sami itu ami, kata Sofiyah, aku mendengar pamanku ya Aba Yasir, yaitu Aba Yasir,
wa huwa yaqulu li abi, bahwa pamannya itu berkata kepada abi, ayahku Huyai bin Akhtab, huwa apakah Muhammad itu adalah nabi yang kita tunggu-tunggu. Huwa gitu ya, apakah dia itu nabi itu orang yang selama ini kita tunggu-tunggu. Qala, kemudian ayahnya Sofia menjawab, ya na'am, iya, wallahi, demi Allah gitu ya. Dia meyakini bahwa itu adalah nabi gitu ya, yang ditunggu-tunggu. Qala, kemudian pamannya bertanya lagi, ata'rifuhu wa tusbituhu, apakah engkau sudah mengenalnya dan sudah memastikannya? Qala na'am, ayahku berkata iya. Kemudian pamannya nanya lagi, fama fi nafsik minhu gitu ya, bagaimana sikapmu terhadapnya? Qala adawatuhu wallah ma baqitu. Kemudian ayahku berkata, memusuhinya demi Allah selama hidupku. Jadi ini saking bencinya, walaupun mereka udah tahu ya, tetapi membenci Rasulullah ya selama hidupnya. Maka orang-orang Yahudi mulai berani mengganggu Nabi ya, sehingga suatu hari ya, ada kejadian Bir Maunah, sumur Maunah, ketika ada 70 orang sahabat yang dipanggil untuk mengajarkan Al-Quran. Ternyata yang memanggil itu berkhianat, dan berujung para sahabat yang dipanggil itu malah dibunuh gitu ya, dibunuh. Sehingga yang 70 orang sahabat tadi yang dibunuh itu, ada satu orang yang lolos, yang bisa lolos dari pembunuh itu namanya Amr bin Umayyah Ad-Damiri gitu ya, bahwa Amr bin Umayyah ini berhasil kabur dan kembali ke kota Madinah. Nah, ketika di perjalanan bertemu dengan dua orang kafir dari Bani Amr ya dan Bani Amir, dan kedua orang kafir itu sebetulnya itu mah ada perjanjian damai ya dengan Nabi. Akhirnya sahabat tersebut bertemu ya dengan dua orang kafir tadi. Maka ketika kedua orang kafir tadi tertidur, karena mungkin dia ada trauma ya, dibunuh yang 70 orang sahabatnya itu, kecuali dia yang lolos. Maka ketika kedua orang kafir itu tertidur, ini sahabat ini membunuh keduanya, karena dia menyangka bahwa kedua orang ini juga termasuk dari golongan orang yang sudah membunuh 70 orang sahabat tadi. Kemudian sahabat ini sampai ke kota Madinah dan lapor ya kejadian ini kepada Rasulullah, bahwa dia sudah membunuh dua orang kafir itu. Tetapi kemudian Nabi menegur sahabat itu ya, bahwa kedua orang itu sudah punya perjanjian damai dengan beliau gitu, tidak boleh dibunuh meskipun mereka kafir, karena mereka itu termasuk golongan kafir yang muahadah, kafir yang ada perjanjian ya, tidak boleh dibunuh. Jadi mereka yang sudah punya perjanjian damai dengan orang muslim, adapun orang kafir yang boleh dibunuh itu hanya kafir harbi. Nah, akhirnya Rasulullah memutuskan ya untuk, ya udah kita bayar denda ya, bayar diat untuk dua orang kafir yang telah dibunuh itu. Nah, kemudian kabar wafatnya dua orang kafir tadi sampai kepada suku mereka gitu ya. Ketika Nabi ingin membayarkan diat, sedangkan beliau dalam keadaan tidak memiliki harta ya, ingin diat tetapi Rasulullah punya harta, maka Nabi ingin agar Bani Nazir membantu ya membayarkan diat orang yang terbunuh tadi. Karena Bani Nazir itu kan banyak harta, kemudian mereka punya kebun kurma ya. Kemudian Rasulullah menemui Bani Nazir untuk meminta bantuan. Akan tetapi ketika Nabi hendak datang ya kepada mereka untuk minta bantuan, ingin dibayarkan diat, orang-orang yang ditersebut ternyata sebelumnya sudah rapat gitu ya, bahwa mereka itu sepakat untuk membunuh Nabi dengan cara menyiapkan satu orang yang membawa rohok ya. Rohok itu alat untuk menggiling gandum yang terbuat dari batu. Orang tersebut dipersiapkan di bagian atas rumah untuk melemparkan rohok ya, bantu penggilingan ke arah Nabi, sehingga menginginkan Nabi meninggal gitu ya. Kemudian datanglah Nabi ya, namun rencana busuk pembunuhan itu digagalkan oleh malaikat Jibril, sehingga Rasulullah pun tidak jadi minta bantuan dari mereka. Bahkan beliau bersiap untuk menyerang mereka karena mereka sudah membatalkan perjanjian dan sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Kemudian Rasulullah ya datang menyerang mereka dengan membawa pasukan lengkap. Ketika Nabi datang, mereka ketakutan gitu ya. Ketika Nabi datang waktu itu dan masuk ke dalam benteng-benteng mereka, dan mereka ingin kembali berdamai dengan Nabi. Namun ternyata Nabi memberikan tempo kepada mereka itu hanya 10 hari supaya mereka keluar. Jikalau mereka tidak keluar, maka mereka akan diperangi. Ketika mereka sudah bersikap ya untuk keluar dari kota Madinah, datanglah orang-orang munafik
ya yang diketuai Abdullah bin Ubay bin Salul menemui orang-orang Yahudi dan membujuk mereka agar tidak keluar dari kota Madinah dan mengatakan bahwa orang-orang munafik ini berjumlah sekitar 2.000 orang bahkan lebih. Jadi orang-orang munafik berjanji akan membantu mereka ya dan mengajak mereka untuk sama-sama melawan Nabi dan pasukannya. Kaum munafik berkata bahwa jikalau kalian berperang niscaya kami akan perang. Jadi mereka ya lain kutilu nanti ada di ayatnya ya bahwa ketika kalian perang kami akan bantu ya, kami akan bersama kalian. Lain ukhriju, ketika kalian diusir la yakhrujanna ma'akum, pasti kami akan ikut ya terusir bersama kalian. Jadi orang munafik itu membujuk ya, dan perkataan orang munafik ini Allah abadikan di surah Al-Hasyr, di mana mereka itu kebiasaan orang munafik itu berkata manis di hadapan orang Yahudi, tetapi ketika orang Yahudi mendengar janji yang diucapkan oleh munafik, maka Yahudi pun bertahan ya di kota Madinah dan mereka bersiap untuk berperang. Nah, terjadilah peperangan antara Yahudi ya melawan Nabi, dan Nabi mulai menyerang mereka dengan membakar kebun-kebun kurma orang Yahudi, dan mereka pun menjadi ketakutan. Akhirnya mereka menyerang dengan cara mengirimkan surat kepada Nabi, dan urunglah ya terjadi peperangan karena memang Allah merempalkan rasa takut dalam diri mereka di awal peperangan itu, sehingga Nabi pun mengusir mereka. Nah, jadi surah ini menceritakan peristiwa pengusiran ya, pengusiran Bani Nazir, sehingga Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Nah, intinya Yahudi ya, Bani Nazir ini pun akhirnya terusir dari kota Madinah. Sebagian mereka mengungsi ke Syam ya, mereka terusir dari kota Madinah, sebagiannya mengungsi ke Syam dan sebagian lagi ke Khaybar. Di antara yang pergi ke Khaybar adalah ada Huyai bin Akhtab yang merupakan ayah dari Sofiyah ya, sekaligus pemimpin dari Bani Nazir. Karena Sofiyah disebutkan dalam biografi bahwa beliau itu adalah Sofiyah binti Huyai bin An-Nadariyah, yang menunjukkan beliau itu adalah memang dari kalangan Bani Nazir. Nah, ketika mereka keluar dari kota Madinah ya, Nabi mengizinkan mereka untuk membawa barang-barang mereka yang bisa dibawa ya, 1 ekor unta misalnya. Mereka dibolehkan untuk membawa apa saja, misalnya apakah emas, perak atau benda-benda lainnya, senjata lainnya ya, dan tiap keluarga hanya boleh membawa bawaan pikulan 1 ekor unta. Jadi saat pengusiran tersebut mereka membawa apa yang bisa mereka bawa, bahkan membongkar rumah-rumah mereka supaya bisa dibawa kayu-kayunya ya, dan mereka membuat rumah yang baru untuk dipikulkan di atas unta-unta, dan mereka pun pergi meninggalkan kota Madinah. Ini adalah sebab nuzul dari surah Al-Hasyr, maknanya pengusiran, karena berisi tentang prosesi pengusiran Bani Nazir dari kota Madinah, dan dinamakan juga surah Bani Nazir. Nah, ini ya diantaranya seputar dari surah Al-Hasyr. Kemudian Allah berfirman di sini di ayat 1, Subhanallah, telah bertasbih kepada Allah ma fis samawat, apapun yang ada di langit, wa ma fil ard, apa yang di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi di awal surah ini Allah menyebutkannya bahwa segala sesuatu yang ada di langit, di bumi, semuanya bertasbih. Makhluk apapun yang ada di langit, di bumi bertasbih mensucikan Allah, karena dialah Allah satu-satunya Allah yang Tuhan yang mengatur alam semesta ya, sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk ditasbih, berhak untuk disucikan gitu ya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang bijaksana. Oleh karena itu tidak ada yang bisa lepas dari penguasaan Allah, tidak ada yang bisa lepas dari pengaturan Allah. Ketika Allah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Akan tetapi sebaliknya dialah Allah yang berkuasa ya, maha bijaksana, bahwa kekuasaan Allah itu ya bahwa di sini sangat subhanallah sekali ya, bahwa manusia ya jika punya kekuatan ya, mayoritasnya tidak punya kebijaksanaan, tetapi di sini Allah Al-Aziz ya, hakim gitu ya, ya berkuasa yang bijaksana gitu ya. Bahwa kan kalau manusia mah kadang punya power aziz ya, punya kekuatan, namun menjadikan untuk sewenang-wenang ya, tidak bijaksana. Nah, jadi sebaliknya ada juga yang misalnya bijak namun tidak punya kekuatan. Nah, tetapi Allah Al-Aziz Al-Hakim, maha sempurna ya, bahwa Allah itu
Subhanallah, Aziz, yang maha kuasa, maha gagah gitu dan bijaksana gitu ya. Ini mengisyaratkan bahwa apapun yang Allah putuskan atas Bani Nazir itu adalah keputusan yang terbaik dan itu adalah keputusan yang amat bijak gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Allah memuji dirinya, kemudian melanjutkan bahwa walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atum husunuhum minallah fa atahumullah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yakhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Bahwa dialah Allah ya yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran ya, bahwa mazonangtum, bahwa kalian tidak menyangka ayakhruju, bahwa mereka itu akan keluar, padahal mereka akan kuat ya, wazannu annahum maniatum husunuhum minallah, bahwa orang-orang dari ahli kitab ya, orang kafir ahli kitab di sini mereka sudah diusir ya, dikeluarkan, bahwa kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwasanya benteng-benteng mereka itu bisa mempertahankan mereka dari siksa Allah gitu ya, bahwa mani atau husunuhum minallah, padahal fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, maka Allah datangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka gitu ya. Wa qadzafa fi qulubihim ru'ba, Allah ujug-ujug menimbulkan rasa takut ya dalam hati mereka, yakhribuna buyutahum bi aidihim, sehingga mereka memusnahkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri gitu ya. Wa idil mukminin, dan tangan orang-orang mukmin, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian ini untuk menjadikan pelajaran wahai orang berakal. Nah, jadi firman Allah, orang-orang kafir dan ahli kitab mengisyaratkan bahwa orang kafir itu ada banyak jenis ya, ada jenis orang kafir dari kalangan ahli kitab, kemudian seperti Yahudi dan Nasrani, ada orang kafir dari kalangan musyrikin, dan juga ada jenis orang kafir dari kalangan dahriyin atau ateis gitu ya. Nah, hal ini bahwa kekufuran ya, mereka yang kufurnya itu karena kemusyrikan, ada juga yang kufurnya itu karena mereka tidak mengimani Nabi Muhammad ya, seperti orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun tidak dikenal dengan mempertuhankan Nabi Musa, tidak sebagaimana Nasrani, mereka mempertuhankan Nabi Isa. Namun di sisi lain sebagian orang Yahudi berkeyakinan bahwa Uzair itu adalah ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah. Tetapi secara umum orang-orang Yahudi mereka berdoanya adalah kepada Allah ya. Lain halnya dengan Nasrani yang mereka memang meminta hajat kepada Nabi Isa. Orang Yahudi walaupun terjadi kemusyrikan, akan tetapi dalam berdoa mereka tetap mengarahkan kepada Allah semata. Hanya saja mereka tetap dihukumi kafir karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ya, oleh karena itu sampai hari ini cukup banyak yang muwahhidun dari kalangan Nasrani ya. Pernah ada seorang, nah di sini ya di penulis menyampaikan bahwa al-muwahhidun minan nasara, bahwa orang-orang yang bertauhid dari kalangan Nasrani yaitu mereka yang beriman bahwa Tuhannya adalah Allah dan Nabi Isa itu bukan anak Tuhan, bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah sebagaimana utusan lainnya, akan tetapi mereka ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dan inilah titik masalahnya. Jadi mereka bertauhid tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah, maka tetap dihukumi kafir ya orang yang seperti itu karena tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana hadis sahih bahwa walladzi nafsi Muhammad biyadi la yasma' bi ihadun hadhil ummah yahudi wala nasrani summa yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentang diriku apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa, pastilah termasuk penghuni neraka. Nah, di sini oleh karena itu dengan diutusnya Rasulullah ya, maka seluruh syariat sebelumnya menjadi mansukh ya, dihapus. Syariat Nasrani, syariat Yahudi itu semuanya dihapus karena diutusnya Rasulullah. Nah, pada ayat ini Allah menegaskan bahwa yang diusir itu adalah orang kafir dari kalangan ahlu kitab, dan ini terjadi di kota Madinah pada tahun keempat Hijriah, karena surah ini adalah surah Madaniyah. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang dengan kuasanya ya, Allah mengeluarkan orang kafir dari alangan kali kitab,
dari kampung mereka pada saat pengusiran pertama. Jadi ahli kitab yang dimaksud di sini adalah Yahudi Bani Nadir. Adapun keterangan pada pengusiran yang pertama, sebagian ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan mereka akan diusir untuk yang kedua kali, yang ketiga kali, dan seterusnya. Dan pertama kali mereka diusir adalah pengusiran dari kota Madinah, di mana mereka menunggu kedatangan Nabi terakhir ya. Mereka membuat benteng-benteng. Ternyata penghujungnya mereka pun diusir ke Khaybar oleh Rasulullah ya, dan sebagian lagi mereka diusir ke negeri Syam. Nah, kemudian di tahun ke-7 Hijriah terjadilah pengusiran yang kedua, bahwa Nabi mengusir mereka dari kota Khaybar, dan terjadi lagi pengusiran yang ketiga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dan beliau mengeluarkan seluruh Yahudi dari Jazirah Arab. Nah, ini ya bahwa li awwalil hasyr, pada pengusiran pertama ya mereka diusir ke Khaybar, kemudian pengusiran kedua mereka dari Khaybar diusir lagi ya, mereka itu ya pada tahun ke-7 Hijriah Nabi mengusir mereka dari kota Khaybar, dan terjadi lagi pengusiran ketiga ya dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang beliau mengeluarkan seluruh Yahudi dari Jazirah Arab. Nah, bahwa li awalil hash. Nah, di sini kemudian ma dzanantum ay yakhruju, bahwa kalian itu tidak akan menyangka bahwa mereka akan terusir gitu ya, bahwa pengusiran ini tidak pernah terbetik dalam hati kaum muslimin ya, karena Bani Nadir adalah suku yang hebat kan, kayak nggak mungkin gitu ya Bani Nadir bisa terusir dari Madinah. Bahwa ma dzanantum ay yakhruju, kalian mengira ya, kalian tidak menyangka bahwa mereka itu akan terusir, bahwa pengusiran ini sama sekali tidak terbetik dalam hati umat muslim, karena memang Bani Nadir itu suku yang hebat ya dalam peperangan, juga punya senjata lengkap dan bentengnya sangat banyak, dan juga mereka adalah orang-orang kaya ya yang memegang perekonomian. Mereka yang menguasai kebun-kebun kurma di Madinah, bahwa dikisahkan ya kisah Salman Al-Farisi, di mana ketika ia sampai di kota Madinah maka bekerja kepada orang Yahudi yang punya kebun kurma. Oleh karena itu kondisi ini ya, perekonomian itu memang kendalinya adalah di orang-orang Yahudi. Mereka menguasai pasar, mereka punya kebun-kebun kurma, punya persenjataan yang banyak, mereka juga punya benteng di kota Madinah. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa mereka itu punya 4 benteng, sebagian mengatakan 6 benteng, sehingga sama sekali tidak terbetik dalam hati orang muslim bahwa orang Yahudi itu suatu saat akan meninggalkan negeri mereka ya. Makanya di sini ma dzanantum ay yakhruju, kalian tidak akan menyangka bahwa mereka itu akan terusir, karena setiap yang datang dan lahir di Madinah maka akan melihat apa yang dimiliki orang-orang Yahudi, dan mereka memiliki segalanya. Dan Allah pun menjelaskan keadaan Yahudi ya, wa dzannu annahum mani'atum husunuhum minallah, dan mereka pun menyangka bahwa benteng mereka itu bisa mempertahankan mereka dari Allah gitu ya. Jadi banyak manusia yang seperti ini, di mana mereka terlalu percaya diri ya atas kemampuan mereka, terlalu percaya diri terhadap kekuatan ilmu, terlalu percaya diri bahwa ekonomi yang mereka bisa mengendalikan, sehingga mereka lupa ya siapa yang maha kuasa itu, dan Allah jatuhkan mereka, dan banyak terjadi gitu ya. Fa'atahumullah min haitsu lam yahtasibu, bahwa Allah mendatangkan kepada mereka ya bencana dari arah yang tidak disangka-sangka. Fa'atahumullah, maka Allah mendatangkan min haitsu lam yahtasibu, dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Jadi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan terusir gitu ya, karena secara perhitungan mereka mengira tidak akan mungkin dikalahkan oleh orang muslim, karena punya segalanya, bahkan benteng-benteng, senjata gitu ya. Tidak menyangka bahwa mereka akan terusir gitu ya. Betul juga umat muslim pun sama ya, ini adalah sesuatu yang di luar dugaan. Nah, di dalam peristiwa ini terhadap peringatan bagi kita ya, agar jangan terlalu percaya diri akan kemampuan kita sendiri ya, namun tetap meyakini bahwa di balik semua itu adalah Allah yang berkuasa, bahwa seorang muslim ya berdoa, kemudian berusaha, kemudian menyerahkan urusannya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, ketika kita sudah bertekad kuat, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, kemudian di sini ya, jika bertawakal kepada Allah, maka setelah kita bertawakal kepada Allah, maka timbulkanlah rasa percaya diri. Ya, rasa percaya diri ini bukan semata-mata karena diri kita sendiri, akan tetapi karena Allah gitu ya. Adapun ketika seseorang terlalu percaya diri ya terhadap dirinya, maka nantinya akan terjangkit penyakit ghurur.
terperdaya dengan dirinya sendiri. Nah, ini berbahaya ya. Seperti orang yang percaya diri dengan ekonominya, percaya diri dengan kekuatan dirinya, percaya diri dengan kecerdasannya, sehingga membuat lupa sama Allah gitu ya. Nah, jika telah sampai tingkat ini, maka ada kalanya seorang terkena musibah ya, di titik yang ia percaya diri akan keunggulan yang dimiliki, sehingga yang terjadi ya pada orang Yahudi, di mana mereka itu percaya diri akan kekuatan yang mereka miliki, namun ternyata mereka terusir. Nah, ini ya, jadi harus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kayak hebat gitu, nggak mungkin terusir, tetapi nah ketika Allah berkehendak maka terusirlah gitu. Kemudian waqadzafa fi qulubihimur ru'ba, dan Allah melemparkan rasa takut kepada hati mereka ya. Jadi ketika orang-orang Yahudi mendengar bahwa Nabi akan menyerang, mereka sudah ada rasa ketakutan gitu ya, padahal mereka itu punya kekuatan, mereka itu unggul, bahwa mereka itu punya benteng-benteng, bahwa mereka itu punya persenjataan, bahwa mereka itu ya harusnya seperti apa gitu. Bahwa di sini pembelajarannya adalah persiapan sehebat apapun, namun jika sudah diliputi oleh ketakutan ya, maka nggak ada gunanya gitu ya. Mau sehebat apapun tetapi ada rasa takut, maka itu nggak ada gunanya. Sebagaimana misalnya orang berbadan besar tapi ketika ditimpa rasa takut, ini menjadi percuma gitu ya. Nah, dalam kasus ini Allah kirimkan tentaranya berupa rasa takut ya di dalam hati mereka, sehingga mereka pun ketakutan. Yukhrijuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar, bahwa mereka memusnahkan rumah-rumah mereka ya dengan tangan mereka sendiri dan orang-orang mukmin. Jadi akhirnya mereka diserang oleh muslimin, sehingga orang Yahudi merusak rumah mereka sendiri dengan tangan mereka dan tangan orang-orang mukmin. Adapun mengapa mereka merusak rumah mereka sendiri, maka para ulama ya berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka itu melakukan hal itu ya, merusak rumah mereka sendiri untuk melarikan diri. Ketika kaum muslimin menyerang ya dari arah depan, maka mereka merusak rumah mereka dari arah belakang supaya kabur gitu ya. Maksudnya mereka itu merusak rumah mereka dalam rangka kabur, melarikan diri. Ini menurut sebagian penafsiran ulama, bahwa mereka merusak rumah-rumah sendiri. Itu sebagian ulama menafsirkan bahwa mereka merusak rumah mereka dalam rangka menutup jalan untuk orang-orang muslim, karena ketika masuk ke kampung mereka ya, sebagian yang dirusak tersebut menjadi rintangan untuk orang muslim. Yang ketiga, sebagian ada yang berpendapat bahwa mereka merusak rumah-rumah mereka itu untuk mengambil kayu ya yang mereka inginkan dari kayu itu, supaya mereka bisa membangun kembali rumah kayu itu ya di tempat yang baru. Kayu ini memang bisa ya untuk membuat rumah. Nah, ini diantaranya. Nah, kemudian di sini bahwa yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, bahwa mereka memusnahkan rumah-rumah mereka ya. Yukhribuna buyutahum, mereka memusnahkan buyutahum, rumah mereka, biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, wa aidil mu'minin, dan tangan orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin pun ketika mendapati rumahnya telah rusak, maka mereka melanjutkan perusakan rumah yang memang sudah rusak itu karena sudah tidak bermanfaat gitu ya, dan tidak bisa ditempati, maka lebih baik dihancurkan. Fa'tabiru ya ulil absar. Nah, ini mungkin terakhir ini ya, bahwa ambillah dari kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang yang berakal. Ini para ulama berdalih dengan ayat ini bahwa qiyas adalah hujjah dalam usul fikih, karena Allah perintahkan untuk mengambil pelajaran dari kisah ini, untuk mengambil hukum dan dibandingkan dari kejadian yang mirip ya, di mana Allah mampu menaklukkan suatu kaum, padahal mereka itu begitu kuat, mereka itu begitu kokoh, namun mereka bisa takluk ya tanpa diduga sama sekali. Dan itu mungkin saja terjadi ketika Allah berkehendak demikian. Sebagai buktinya tadi ya, Bani Nadir punya kekuatan fisik yang luar biasa, kemudian senjata yang luar biasa, benteng yang banyak gitu ya, bahwa pasukan mereka itu dikenal dengan ahli berperang. Namun Allah bisa mengalahkan mereka ya, tanpa ada peperangan sama sekali. Dengan cara Allah lemparkan rasa takut dalam hati mereka, sehingga mereka keluar dengan sendirinya dari negeri itu ya. Maka hal ini bisa saja terjadi pada peristiwa yang lainnya. Nah, di sini intinya ya, di surah Al-Hasyr kita mengambil pelajaran bahwa sekuat apapun ya, sehebat apapun, tetapi ketika Allah dengan tentaranya ya memberikan tazkirah peringatan, diantaranya di sini bahwa terhadap mereka itu ar-ru'ba ya, sama Allah diberikan rasa takut, walaupun mereka punya kekuatan yang luar biasa, tetapi ketika Allah sudah berkehendak ar-ru'ba ya diberikan rasa takut, maka
mereka tetap saja gitu ya terkalahkan, atau tetap saja mereka itu tadi terusir gitu ya. Sama kita juga ya, sekuat apapun, sehebat apapun keilmuan kita, sehebat apapun misalnya ekonomi kita dan lain sebagainya, ketika Allah sudah berkehendak ya memberikan rasa ru'ba ya, rasa takut, nauzubillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah orang Yahudi dalam surah Al-Hasyr. Nah, mungkin untuk hari ini hanya seperti itu saja ya tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk mentadaburi Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran dari berbagai sisinya ya, supaya kita berikhtiar mendapatkan predikat orang terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali gitu ya. Nah, mudah-mudahan di setiap Jumat kita memperbagus bacaan ya dengan metode Umi. Kemudian di setiap Senin kita juga akan mentadaburi Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memilih di antara kita ya, semuanya dipilih untuk diberikan rahasia-rahasia Al-Quran ya, makna-makna Al-Quran, karena tidak semua Allah pilih ya untuk merasakan kenikmatan dalam mempelajari dan berinteraksi dengan Al-Quran. Hanya itu saja, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.